Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita hidup di tengah era yang luar biasa, yaitu era digital, di mana teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Informasi kini hanya berjarak satu klik saja. Inovasi terus bermunculan memaksa kita untuk beradaptasi dan belajar memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti platform yang akan saya presentasikan kali ini yaitu Microsoft Teams. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Adhika Nur Ramadhani, NIM 241173409, kelas PJKR 2024C. Presentasi kali ini dilatar belakangi oleh memenuhi nilai tugas dan menambah wawasan tentang aplikasi, komunikasi, dan kolaborasi. Apa sih Microsoft Teams itu? Microsoft Teams merupakan platform komunikasi dan kolaborasi yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang cocok digunakan untuk keorganisasian dan kelas korporasi juga. Nah, ini bentuknya seperti apa sih? Bentuknya itu kalau kita biasa pakai Zoom, nah itu sebenarnya Microsoft Teams adalah Zoom tapi versi lengkapnya. Ya hampir sama seperti Google Meet lah. Cuman versi fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, ini fitur-fitur yang termuat dalam Microsoft Teams. Kita bisa membuat kelas online, reading progress, membuat webinar, membuat schedule, membuat pertemuan, rapat virtual, sharing, editing secara real time, filter saat on cam, terakomodir AI. Nah, maksudnya ini apa? Kita bisa membuat kelas online ya seperti kita saat menggunakan Zoom atau Google Meet. Hanya saja di dalam fitur kelas online tersebut kita bisa membuat schedule-nya, dan di salah satu fitur pelengkapnya itu adalah absensi otomatis, namun fitur tersebut harus di-download di dalam aplikasi. Kalau kalian pernah pakai CapCut, nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi CapCut itu kan hanya aplikasi desktop. Nah, lalu di dalamnya pasti ada efek, ada transisi-transisi yang harus kalian download. Nah, itu fitur-fitur yang termuat di dalam Microsoft Teams itu seperti itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang tersedia namun harus di-download dahulu. Nah, tentang reading progress. Nah, reading progress ini sangat berguna dalam pembelajaran karena di dalam fitur reading progress, seorang pendidik itu tahu seberapa jauh kemampuan baca siswanya. Terlebih tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian familiar dengan yang namanya Mendeley, nah ini kurang lebih sama. Cuman ini untuk penilaian hasil baca dari siswa. Dan itu juga sangat bisa diandalkan di dalam prodi PJKR juga. Dan kelas online. Di dalam kelas online tentunya kita bisa melihat audio videonya, terus kita bisa membuat presentasi, dan bahkan kita bisa sharing dan editing secara real time. Nah, ini kita bisa membuat berbagai project di dalam forum tersebut, seperti kita bisa mengedit data Excel, data Word, dan kita bahkan juga bisa mengedit PowerPoint dengan waktu yang real time secara bersamaan. Dan untuk pertemuan atau rapat virtual itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk membahas suatu proyek atau
rapat-rapat tertentu untuk mengembangkan perusahaan. Dan filter saat on cam ini apa, Mas? Nah, filter saat on cam ini adalah fitur spesial dari Microsoft Teams yang berkolaborasi dengan Maybelline. Ya, ini biasanya dipakai buat cewek-cewek. Biasanya kan cewek-cewek itu rempong terhadap tampilannya, terhadap performnya saat di depan kamera. Nah, ini sangat membantu untuk teman-teman perempuan yang tidak ingin ribet tentang masalah make up. Nah, dan ini adalah fitur spesialnya lagi, yaitu terakomodir AI. Nah, tapi fitur AI ini bisa diakses jika kita menggunakan Microsoft Teams yang berlangganan. Jadi kita harus berlangganan dulu untuk menikmati fitur tersebut. Nah, cara menggunakannya bagaimana sih? Ya, pertama kita download aplikasi desktop MS Teams. Itu sekarang MS Teams juga bisa digunakan di aplikasi mobile. Kita bisa pakai search engine kayak Google Play Store. Kalau yang pakai mobile, App Store, dan untuk yang memakai PC kita bisa pakai Firefox, Chrome, dan search engine lainnya. Nah, yang kedua kita harus memiliki akunnya. Kita harus login akun Microsoft ataupun kita juga bisa menggunakan akun Google. Nah, karena ini konteksnya prodi, PJKR, untuk masuk kelas, berjoin di dalam kelas. Nah, contohnya caranya untuk masuk juga cukup gampang. Cukup klik undangan di Meet atau di link yang telah disediakan, lalu klik gabung. Tidak jauh berbeda dengan Google Meet ataupun Zoom. Nah, ini kelebihan dan kekurangan Microsoft Microsoft Teams. Fiturnya yang lengkap, banyak, kualitas audio visual yang bagus, dan bahkan terintegrasi AI dan 900 aplikasi yang berkolaborasi dengan Microsoft. Keamanannya juga sangat terjamin, dan kekurangan dari Microsoft Teams adalah membutuhkan jaringan internet yang stabil, fitur terbatas pada versi gratis. Dalam penggunaan orang yang awam, fitur dan cara penggunaannya itu lebih rumit. Nah, kesimpulannya, aplikasi ini sangat membantu, terlebih karena fiturnya yang sangat lengkap, otomatis memberikan experience komunikasi dan kolaborasi jarak jauh yang sangat berbeda dari platform lainnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.